Tuhan, setelah itu firman, dan dilanjutkan dengan doa penutup firman. Setelah itu kita lanjutkan dengan perayaan-perayaan sambutan dari ketua panitia, nanti ada bapak ibu guru, sambutan dari ibu kepala sekolah nanti datang ke sini semua, dan penampilan dari kalian semua yang sudah dipersiapkan kemarin. Ya, oke? Kita doa dulu ya. Sebelum kita mengawali perayaan Natal pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar Tuhan ikut serta dalam kegiatan acara kita pada pagi hari ini. Kalau menghadap Tuhan, tolong yang sopan, kakinya yang sopan, sikapnya yang sopan. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama berkumpul di sini untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, berkati acara perayaan Natal kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Masih semangat? Semangat. Kita nyanyi dulu memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan dari Pulau Dadunua. Tahu lagunya? Tahu ya? Biar semangat kita berdiri yuk. Berdiri, berdiri. Ayo tepuk tangan sukacita. Dari pulau Dadunua berdengar selalu lagu dia semua.
dan siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu saat ini. Firman-Mu Tuhan, masuk hati aku saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan, karena kami telah memuji dan menyembah Engkau, kiranya setiap pujian dan penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba yang menaburkan benih firman-Mu maupun anak-anak kami yang membuka hati untuk mendengarkan sabda. Urapi kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti, memahami setiap isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
semuanya. Selamat pagi semuanya. Siapa kita? Ayo. Ayo, maju, Amasa, Oke, puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Orang seseorang kalau semangat hidupnya kurang, berarti perlu penyemangatan, ya, perlu kesehatan. Pak Faja ini pagi hari ini kurang sehat soalnya, tapi saya usahakan tetap sehat karena saya punya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan. Ya, luar biasa. Pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan dan saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, semoga nanti firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Yang sudah membawa Alkitabnya silakan membuka Alkitabnya. Sebagai dasar ayat pokok pagi hari ini kita bacakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15. Sudah ketemu? Katakan amin. Oke, kalau sudah ketemu, mari kita bacakan bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Ya, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, dengan judul renungan kita pada hari ini, Yesus lahir untukku, untuk menjadi sahabatku. Katakan 1, 2, 3. Yesus lahir untukku, untuk menjadi sahabatku. Sekali lagi, Yesus lahir untukku, untuk menjadi sahabatku. Katakan di kiri kanannya, Yesus lahir untukmu, untuk menjadi sahabatmu. Tepuk pundaknya, ya, tepuk pundaknya. Kiri kanannya boleh. Katakan, Yesus lahir untukmu, untuk menjadi sahabatmu. Ya, semua kita yang hadir di sini, Yesus lahir bukan untuk membinasakan kita, tetapi menjadi sahabat kita yang setia sampai akhir hidup kita. Ya, seperti firman Tuhan pagi hari ini. Jadi setiap orang membutuhkan sahabat. Sahabat adalah orang yang mendengar, menerima, dan tidak meninggalkan kita di saat susah apapun, baik suka, duka, dan apapun itu. Sebagai sahabat tidak pernah meninggalkan kita. Betul? Iya. Tuhan Yesus juga demikian. Ya, entah seperti apa kondisi kita, entah baik atau tidak baik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang setia. Seperti pembacaan kita pada pagi hari ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Hamba itu tahu tak? Hamba. Kalau di zaman dulu, hamba itu ya bahasa rohaninya, bahasa kasarnya itu apa ya, disepelekan. Jadi makanannya tidak bersama-sama dengan tuan rumahnya, dia makan sendiri, nanti di pojok di situ. Itu namanya hamba. Jadi segala sesuatu harus dia kerjakan di rumah itu, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhannya itu tidak dia ketahui. Namanya hamba, harus nurut. Nah, di sini dikatakan sebuah janji Tuhan, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi dari seorang hamba menjadi naik status sebagai sahabat. Ya, kalau sahabat sudah pasti tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kalau sahabat, semuanya pasti mengerti, memahami apa yang dikerjakan oleh tuannya. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan pesan bagi kita. Nah, bayangkan seorang anak yang takut berjalan sendirian di tempat gelap. Ketika ayah dan ibunya menggendong tangannya, rasa takut itu pasti hilang. Ya kan? Awal mulanya anak kecil tersebut ketakutan, tetapi setelah digendong oleh ayah dan ibunya, rasa takutnya hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Kenapa rasa takutnya hilang? Ada yang tahu? Kenapa rasa takut seorang anak kecil hilang ketika dikekang atau digandeng oleh ayah dan ibunya? Ya karena ada yang melindungi dia. Siapa yang melindungi dia? Ada ayah mama di kiri kanan. Tidak ada yang, tidak mungkin ada orang yang mengganggu, karena sudah ada yang melindungi, ya, melindungi. Demikian juga Yesus bagi kehidupan kita, ya. Ia datang ke dunia untuk menggandeng hidup kita, menggandeng kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ya. Dia menggandeng kita supaya kita tidak takut dan tidak merasa sendirian, ya. Tidak merasa sendirian, ya. Soalnya kalau sendirian ya tuh rasanya, misalnya kamu di rumah, kalau kamu di rumah takut nggak sendirian di rumah? Misalnya malam hari, tiba-tiba lampu mati, kamu tidak takut? Woi, kalau Noel, tiba-tiba lampu mati, orang tua tidak ada, Noel sendiri di rumah, kamu enggak? Dan ada mata yang memancar. TV gimana? Mati lampu kan? Iya kan? Lampu kan mati. Suasana dalam gelap. Takut atau tidak? Misalnya orang tua sudah jauh, tidak ada di rumah, nggak takut? Misalnya ini Noel sendirian, semuanya keluarga tidak ada di rumah, dan lampu tiba-tiba mati, tidak ada yang kamu kemanapun kan, karena kamu tidak tahu. Ketakutan tidak? Nah, ketakutan? Oke. Berarti kalian belum pernah mengalami. Kalau Papa pernah mengalami hal yang demikian waktu masih kecil, karena kebetulan di rumahnya Papa dulu itu, bahkan sampai sekarang bukan juga di tengah-tengah hutan sih, tapi rumahnya jauh, itu bisa 1,5 kilo itu kami ada di tengah-tengah itu. Makanya tak kasih tahu ini, berarti berbeda peristiwa kita. Nah, itu Papa mengalami ketakutan di sana, karena orang tua kan Papa kan sudah tidak ada lagi, ya kan, waktu kecil. Nah,
Sementara saudara papa sudah tidak di rumah, tinggal papa sendirian di rumah mengurus B2 dan ayam. Tahu B2? Ya, mengurus B2 supaya tidak mati sama ternak ayam. Dan saat tidur masih kecil, SD, seumuran Tanaya lah, seumuran kelas 5, kelas 4 masih gitu, cuma segitu. Nah, sendirian kan awalnya harus mandiri, anak-anak seorang mandiri, mengurus B2 dan ternak ayam. Nah, tiba-tiba di malam hari, karena di kampungnya Papa tidak ada listrik, Papa tidur, tiba-tiba lampu, tahu lampu apa namanya? Tintil. Lampu minyak tanah itu, nah mati, terus sudah tidur. Tiba-tiba di tengah rumah itu di depan rumah lah, tiba-tiba ada mata yang merah memancar di sini. Wah, langsung merinding gitu. Masa kunci segitu kayak api besar itu. Padahal di depan apa kan ada di rumah itu kan, di depan kamar itu kan tidak ada lampu apa-apa. Masa ada lampu di tengah? Ya tiba-tiba memancar kayak api obor itu. Ketakutan itu langsung kayak merinding lah ya. Habis itu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Walaupun jika berdoa ya, tetap juga lari ke tetangga. Ketakutan, takut. Ya, karena mana ada orang tua, nggak ada di samping. Saya pergi setengah 0, kilo tetangga, saya pergi ke sana. Satu malam saya tidur di sana. Saya tidak jadi di rumah, tidur lagi di rumah. Ya karena ketakutan. Padahal sudah berdoa loh ya. Nah, jadi dari situ, padahal di sini kita diingatkan supaya kita tetap tidak takut karena kita punya Tuhan Yesus ya. Yesus datang untuk semua orang. Di Lukas 2 ayat 10 sampai 11, Yesus lahir di palungan tempat yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa ia datang untuk semua orang, anak-anak, orang tua, orang sederhana, bahkan orang berdosa pun. Jadi siapapun kita, Yesus lahir untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya, baik untuk orang yang ketakutan maupun orang yang tidak ketakutan, baik untuk anak-anak, orang dewasa maupun orang yang berdosa sekalipun. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Jadi pesan Yesus bagi kita, Yesus mau dekat dengan kita apa adanya, tidak peduli siapa kita. Ya, dia mau menjadi sahabat kita yang sejati. Nah, yang kedua, Yesus menyebut kita sebagai sahabat, tidak lagi menyebut kita hamba. Tidak menyebut lagi kita hamba, tapi menjadi sahabat. Yesus berkata di Yohanes 12 ayat 15 tadi, aku menyebut kamu sahabat. Sahabat bukan hanya teman bermain, tetapi orang yang mengasihi dengan tulus. Yesus mengasihi kita sampai rela berkorban bagi kita, sampai mati di atas kayu salib. Ya, itu membuktikan bahwasanya dia betul-betul menjadi sahabat yang sejati. Kita boleh berbicara kepada Yesus dalam doa, menceritakan semua pergumulan kita, isi hati kita, cita-cita kita. Kita bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Allah sendiri. Yang terakhir, Yesus yang selalu menyertai kita. Di Matius 1 ayat 23, Yesus disebut Immanuel. Artinya apa Immanuel? Halo, artinya Immanuel apa? Allah beserta kita, ya. Allah beserta kita, ya. Allah menyertai kita. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu memimpin setiap langkah hidup kita.
Nah, jadi dalam suka maupun duka, Yesus tetap menjadi sahabat yang sejati. Yesus tetap menjadi sahabat yang setia sampai akhir hidup kita. Jadi di Natal ini ya mengingatkan kita tentang Yesus lahir untuk menjadi sahabat kita. Sekali lagi, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus lahir untukku untuk menjadi sahabatku. Sekali lagi, Yesus lahir untukku untuk menjadi sahabatku. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa untuk firman. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan pesan daripada Tuhan melalui hamba-Mu, dan hamba terbatas dalam menyampaikan pesan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus ya senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti memahami kehendak-Mu. Dalam pesan firman Tuhan ini, Engkau lahir dunia ini untuk kami, untuk menjadi sahabat kami sampai akhir hidup kami. Bersyukur ya Tuhan, dan hamba selesai untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, dan kami mohon berkat anugerah Tuhan dalam acara kami selanjutnya. Tuhan senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.